Setelah persiapan hati-hati Bai Lao, konspirasi yang dari Mahkamah Agung telah cukup sempurna, dan itu akan dieksekusi dengan kecepatan tercepat. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah mereka ketinggalan sedikit. Qin Yichen tidak mundur di kuil penguasa cahaya. Klon yang tinggal di Mahkamah Agung membantu Qin Yichen menipu Mahkamah Agung. Sifat unik dari klon membuat mereka hampir tidak bisa dibedakan dari tubuh utama. Tidak ada perbedaan kecuali bahwa kekuatannya tidak dapat dikerahkan sepenuhnya, dan ini juga menyebabkan penilaian Byron yang salah. Qin Yichen mendengarkan laporan klon, dan kemudian pergi ke Gunung Fengming dengan tenang. Mengambil pedang yang patah, Qin Yichen melihatnya, dan kemudian meletakkan pedang yang patah itu lagi. Menurut Sydney Kevin, pedang patah ini adalah kunci penilaian. Gunung Fengming bukanlah gunung yang tetap, tetapi akhirnya dibentuk oleh kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya yang membantunya mencapai puncak negeri dongeng. Dia bahkan tidak tahu arah pasti Gunung Fengming. Hanya itu yang diketahui Sydney Kevin, dan sisanya sama sekali tidak tahu apa-apa. Qin Yichen melihat sekeliling dengan ringan dan menunggu dengan sabar. Qin Yichen juga telah melihat penilaian seperti itu, dan kemungkinan besar terkait dengan token ini. Justru karena spekulasi seperti itulah Qin Yichen mengeluarkan belatinya dari waktu ke waktu untuk menonton. Masih belum ada gerakan. Lupakan saja, mari kita berkeliaran dan membicarakannya. Saat ini, untuk Qin Yichen, semakin cepat dia lulus penilaian Gunung Fengming, semakin cepat dia memiliki kemungkinan untuk menghadapi Mahkamah Agung, dan semakin cepat kuil penguasa cahaya dapat memainkan peran mereka. Pada saat yang sama, Qin Yichen juga sangat jelas bahwa tidak ada yang bisa terburu-buru. Sekali terburu-buru, pasti akan membuat kesalahan, dan bahkan mungkin melewatkan kesempatan ini. Tuhan tahu bahwa memegang pedang patah ini di tangannya merupakan ujian yang tak terhitung jumlahnya, atau hanya satu ujian bagi seseorang. Qin Yichen harus memilih stabilitas. Terbang jauh-jauh, Qin Yichen melihat kota terapung dari kejauhan, dikelilingi oleh udara ungu. Dan keberuntungannya tidak akan terlalu buruk jika dia ingin datang ke sini. Jadi dia hanya berbalik dan pergi ke kota terapung ini. Sesampainya di gerbang kota, Qin Yichen melihat utusan ilahi yang berdiri di luar kota terapung, sedikit terpana. Karena kedua dewa penjaga pintu ini sebenarnya memiliki kekuatan ksatria tingkat puncak. Ini hanya penjaga gerbang, dan utusan ilahi di kota terapung ini takut itu akan menjadi lebih kuat. Qin Yichen memilah penampilannya sebelum datang kedua utusan ilahi. Qin Yichen, penguasa kota dari kota reruntuhan, lewat di sini dan ingin mengunjungi penguasa kota dari langit terapung. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa memperkenalkanku? Utusan yang menjaga gerbang kota melirik Qin Yichen dan menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya puncak ksatria yang memenuhi syarat untuk memasuki kota ini. Permintaan aneh seperti itu langsung membuat pikiran Qin Yichen jernih. Apakah Anda bertemu Gunung Fengming untuk percobaan? Hanya ksatria tingkat puncak yang dapat berpartisipasi dalam ujian. Ini adalah kata-kata asli Sydney Kevin saat itu, dan dia telah berulang kali menekankan pada Qin Yichen. Kalimat ini membuat Qin Yichen menentukan bahwa ini adalah konten ujiannya. Memikirkan kembali dengan hati-hati, saya belum pergi jauh ketika saya bertemu kota terapung seperti itu, dengan udara ungu yang tersisa, dan itu cukup kaya dan mulia. Jika kota terapung seperti itu selalu ada di negeri dongeng, mustahil untuk dilewatkan oleh penganutnya sendiri. Terlebih lagi, masih kota terapung yang menjaga gerbang dengan utusan ilahi dari puncak ksatria. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa setelah persidangan dipicu, kota terapung itu melintasi jarak ribuan mil dan datang ke sini. Atau seluruh kota terapung datang ke sini. Saat Qin Yichen tahu bahwa persidangan telah dimulai, matanya tiba-tiba berubah. Tentu saja aku tahu bahwa kekuatan level puncak ksatria bisa dimasuki, tapi aku adalah dewa liar. Karena itu, Qin Yichen melepaskan sedikit semangat liar. Dan dua utusan ilahi yang menjaga gerbang kota tiba-tiba memandang Qin Yichen. Napas ini sangat aneh. Qin Yichen mencibir. Kamu secara alami akan merasa aneh tentang hal-hal yang belum pernah kamu lihat. Tapi itu hanya karena kamu belum melihatnya. Itu saja. Kata-kata Qin Yichen hampir mematahkan pertahanan kedua utusan ilahi. Salah satu dari mereka melangkah maju. Menurut aturan, semua orang yang tidak cukup kuat untuk berada di puncak ksatria dapat menantang kita berdua. Jika kita bisa menang, kita secara alami akan membiarkanmu masuk. Mata Qin Yichen berhenti pada mereka berdua. Puncak kedua ksatria masih agak sulit untuk dihadapi. Tetapi Qin Yichen tidak memiliki gagasan seperti itu sama sekali. Anda bahkan belum memasuki pintu persidangan. Jadi Anda harus menyerahkan kartu truf Anda. Ini jelas tidak sejalan dengan ide Qin Yichen. Kartu hall-nya tidak digunakan untuk kualifikasi. Dalam pertempuran ini, adalah mungkin untuk mengakalinya dan tidak pernah melakukannya. Utusan itu memandang Qin Yichen dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Kenapa kamu takut? Qin Yichen hanya mencibir, mundur selangkah, dan perlahan mengangkat tangannya. Kalau begitu mari kita mulai. Kedua utusan surgawi itu tampak menghina. Dua ksatria mereka berada di puncaknya.
Tidak bisakah mereka memahami tahap tengah ksatria di depan mereka? Ini jelas tidak mungkin. Dalam lingkungan seperti itu, Qin Yichen tidak banyak mengungkapkan, hanya menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu takut? Menghadapi ironi Qin Yichen, kedua utusan ilahi saling memandang dengan banyak ketidakberdayaan di wajah mereka. Jelas, mereka geli dengan pernyataan Qin Yichen. Tepat pada saat tertawa, mereka tidak memperhatikan perubahan ekspresi Qin Yichen, tetapi hanya dalam waktu singkat, senyum acuh tak acuh Qin Yichen menjadi dingin untuk sementara waktu. Senyum kedua malaikat itu tiba-tiba berhenti sebelum berakhir. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, wajahnya tenang. Kalian, coba pindah lagi. Pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari sisi dua utusan ilahi. Setelah menjelaskan bahwa dia ingin bertarung melawan keduanya, Qin Yichen melepaskan senjatanya. Mengambil keuntungan dari dua orang yang meremehkan musuh, dia langsung datang untuk dikepung oleh sekelompok. Sekarang karena kekerasan, jika Qin Yichen tidak memegang tangannya, keduanya akan terluka. Salah satu utusan ilahi menggerakkan sudut mulut mereka dan menatap Qin Yichen. Serangan menyelinap. Qin Yichen mencibir. Aku menyarankan kalian berdua untuk tidak bergerak. Benda ini memiliki daya mematikan yang terbatas, jadi aku telah meracuninya. Hanya memotong sedikit kulit secara acak, dan kamu harus mati di sini. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya, berjalan dengan lamban melewati dua utusan ilahi, dan melewati gerbang kota terapung. Ketika dua utusan ilahi hendak berjuang untuk hidup mereka, semua senjata tiba-tiba menghilang, dan Qin Yichen berbalik untuk melihat mereka berdua. Itu tidak beracun, aku berbohong padamu. Mengatakan itu, dia mengetuk kepalanya. Karena kesombongan, kamu pikir lawanmu terbelakang mental dan membuat keputusan yang tidak rasional. Itu sebabnya kamu kalah dariku. Tentu saja, tidak masalah jika menurutmu metodeku memalukan. Aku tidak keberatan menggunakan metode serupa untuk menghancurkan kebanggaan kalian berdua.